Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatic. Sampai detik ini, masalah ikan endemik yang kehilangan tempat tinggal dan populasi masih menjadi masalah laten yang terjadi di hampir seluruh penjuru dunia. Pemerintah setiap negara juga udah mencoba melawan dengan ngabisin untuk mengatasi masalah ini. Tapi masalah seperti ini banyak disebabkan oleh ketidakmampuan dalam mengontrol penangkapan dan berubahnya kondisi lingkungan di sekitar. Ada kelompok pecinta ikan hias asal Sumatera yang mendedikasikan komunitasnya untuk mencari dan mengidentifikasi jenis-jenis ikan endemik yang populasinya semakin sulit bertahan. Mereka adalah The Tanggokers. Kelompok ini beneran bergerak sendiri dengan biaya sendiri untuk mengatasi banyak masalah yang menimpa ikan-ikan endemik asal Sumatera, tepatnya Bangka Belitung. Upaya pelestarian ikan endemik ini dilakukan juga oleh Pemprov Lampung untuk menambah populasi serta menjaga eksistensi ikan bernama ikan jelawat yang populasinya di alam makin lama makin sedikit. Caranya gimana ya? Yuk tonton video ini sampai habis ya. Menjaga populasi ikan lokal adalah sebuah keharusan. Pemprov Lampung saat ini lagi merencanakan budidaya kepada ikan yang udah mulai jarang ditemui di sungai-sungai yang mengalir di Lampung. Pemprov melihat populasi ikan endemik makin berkurang karena digeser sama rusaknya habitat dan penangkapan yang berlebih. Mereka lagi membudidayakan ikan jelabat yang pertama kali ditemukan di area tersebut. Ikan yang ditampung di dalam tempat budidaya mencapai 5.000 ekor. Pemprov merasakan sedikit kesulitan pas ngebudidaya ikan ini karena mereka adalah ikan yang aktif. Soalnya di habitat aslinya, ikan ini suka berenang melawan arus sungai yang kencang. Ikan jelawat atau jelabat dipilih karena populasinya di alam liar semakin sedikit. Makanya cara budidaya dipilih sebagai opsi biar eksistensi mereka di habitatnya tetap lestari. Tapi banyak juga faktor lain kayak rusaknya habitat, polusi air, perubahan iklim, dan lain-lain yang membuat populasinya makin sedikit. Aku sendiri udah jarang banget lihat ikan betik yang dulu hampir ada dan diperoleh oleh banyak pemancing pas aku kecil. Mereka hidup di perairan tawar yang deras, kadang malah ada yang sampai muara. Warnanya juga cantik dengan aksen merah di sirip dan warna tubuh yang metalik. Di alam bebas, ikan jelawat bisa tumbuh sebesar setengah meter, lebih malahan. Karena mereka tumbuh sampai ukuran 60 cm. Cukup besar untuk ukuran ikan sungai deras. Stok benihnya yang makin sedikit membuat mewujudkan upaya untuk memaksimalkan potensi budidaya ini. Menurut pihak Pemprov, sebenarnya bisa saja menernakkan ikan ini lewat sistem inseminasi yang udah sukses dilakukan kepada ikan lain yang kini bisa dengan mudah kamu temui di pasar Indonesia. Lewat cara kawin suntik tersebut, Pemprov menganggap mereka nggak mesti nyangkut banyak benih dan mulai memproduksi benih yang berkualitas secara mandiri. Siapakah ikan jelabat ini? Sungai di daerah Kalimantan sore itu lagi tenang. Hujan yang nggak kunjung turun membuat arus sungai menjadi lebih tenang ketimbang hari sebelumnya. Di bawah aliran sungai tersebut, ada sekelompok ikan petarung arus yang nggak gentar untuk berenang melawan dan melewati kencangnya arus tanpa terpelanting. Mereka adalah ikan jelabat atau jelawat yang bernama latin Leptobarbus houveni. Selain di Kalimantan, mereka juga bisa ditemui di Sumatera dan Semenanjung Malaysia. Emang banyak hewan asal Sumatera yang bisa ditemui di Kalimantan dan begitu pula sebaliknya. Contoh paling konkret dari ini adalah orangutan dan Channa Marulioides karena keduanya bisa ditemukan di Sumatera dan Kalimantan. Jelabat sangat terkenal di Kalimantan sebagai ikan konsumsi karena rasanya enak banget. Karena antusiasme warga yang besar atas ikan ini dan secara populasi ikannya emang rada langka. Harga jual di pasarannya pun sangat tinggi. Harga per kilo ikan ini sama aja kayak harga daging sapi, yaitu sekitar 120 sampai 150 ribu rupiah. Di pasaran, ikan ini mulai jarang ditemuin. Makanya banyak pihak yang berupaya membudidayakan ikan ini. Harga mereka sebagai ikan konsumsi juga lumayan tinggi, jadi potensi untuk memanfaatkan ikan ini amat terbuka. Selain berpotensi sebagai ikan konsumsi, jelawat juga sangat laku dijual sebagai ikan hias. Di Asia, mereka cukup digemari sebagai ornamental fish, atau ya simpelnya ikan hias yang dipamerkan di dalam akuarium yang berornamen. Udah laku jadi ikan konsumsi, dijual hidup pun nilainya lebih tinggi. Praktis makin banyak yang mau nyicipin si jelawat ini. Ikan ini juga punya cerita menarik di Malaysia. Mereka terkenal banget di sana ikan sultan. Apakah mereka adalah ikan yang kaya raya? Bukan. Jadi gini ceritanya. Di zaman kerajaan dulu, ikan ini menjadi menu andalan para sultan dan bangsawan asal Malaysia yang mengadakan perayaan. Jadi tiap kumpul, mereka suka banget makan hidangan yang berisi ikan ini karena rasanya sangat enak.
Gak cuma dagingnya, sisik ikan sultan juga enak. Maka dari itu warga banyak menyebut ikan jelawat sebagai ikan sultan. Jadi bukan karena ikan ini kaya raya ya, terus pakai outfit ratusan juta, bukan. Selain itu, ikan sultan di Malaysia juga punya nasib yang sama dengan di Indonesia, yaitu sering dikonsumsi tapi populasinya nggak banyak. Jadi definisi sultan pada namanya juga menggambarkan harga mereka yang cukup mahal. Malahan harganya juga lumayan mahal di Rp320, yang kalau dirupiahin sekitar 103.000. Masih mahalan di sini ya. Ikan sultan menjadi salah satu 5 ikan tempatan atau ikan lokal asal Malaysia dengan harga paling mahal. Ciri-ciri badannya emang bikin ikan jelawat mirip sama mahsyir yang secara pergaulan juga sama kayak mereka. Sama-sama suka berenang di air berarus deras. Namun bentuk badan jelawat ini lebih padat ketimbang mahsyir yang cenderung memanjang. Gak cuma di area Nusantara, Indonesia dan Malaysia, ikan ini juga bahkan ditemukan di Thailand pada tahun 2009. Sebenarnya ikan ini udah lama mendiami Sungai Mekong, tapi baru ketahuan kalau ikannya sejenis dengan yang ada di Indonesia. Tapi plotisnya, saat ini jenis yang ada di Thailand kembali dipisah dan nggak lagi dimasukkan sebagai jenis yang sama dengan yang ada di Indonesia. Jelawat, si ikan kuat kegemaran pemancing. Sungai berarus sedang selalu jadi magnet untuk para pemancing karena di bawahnya banyak ikan yang punya tenaga kuda siap untuk menyambut umpan-umpan mereka dengan tarikan yang aduhai. Salah satu ikan yang paling diincar pemancing adalah ikan jelawat. Mereka rela belusukan ke dalam hutan menuju spot memancing yang biasanya harus dilalui melewati banyak rintangan dan medan terjal. Tahu sendiri kan, betapa asrinya hutan di Sumatera dan Kalimantan. Sesampainya di spot pancing, rombongan pancing rela bermalam untuk memancing ikan ini. Jelawat terkenal sebagai ikan yang punya kekuatan yang besar dalam melawan tarikan para pemancing. Badannya juga gempal. Terang aja, itu salah satu petunjuk kalau ikan ini bisa menarik mata pancing dengan tenaga yang besar karena badannya yang penuh dengan otot. Buat memancing ikan ini, para pemancing kudu nyiapin umpan-umpan yang jitu. Tapi sebenarnya ikan jelawat bukan ikan yang terlalu BM alias banyak mau buat soal makanan. Mereka adalah omnivora yang nggak milah-milih dalam melahap menu, mulai dari buah sampai cacing. Makanya para pemancing memakai beberapa umpan untuk menangkap ikan ini. Nggak repot sih, karena mereka doyan sama banyak tipe pakan. Biasanya, para pemancing membawa stok cacing dan ulat daun sebagai umpan hidup. Karena di alamnya, para ikan jelawat suka banget sama dua menu ini. Tapi kalau medannya adalah sungai yang sedikit tenang dan keruh, pasti membuat kelompok ikan jelawat lebih suka untuk ngumpet dan berdiam diri di dasar sungai. Karena mereka termasuk ikan bottom dweller. Untuk menyiasati itu, para pemancing udah nyiapin umpan dengan bau yang mencolok untuk mancing ikan jelawat biar keluar dari tempat persembunyian dan melahap mata pancingnya. Umpan berbau mencolok dan amis ini biasanya usus ayam dan kelapa sawit yang udah masam atau bisa juga pakai buah ara. Bahan-bahan ini nantinya dicincang menjadi kecil-kecil agar bisa nyangkut ke mata pancing. Para ikan biasanya langsung keluar begitu mencium bau semerbak yang datang dari umpan tersebut. Kesimpulan, menjaga kelestarian ikan endemik adalah tanggung jawab kita bersama, baik itu pemerintah seperti yang dilakukan oleh Pemprov Lampung dan komunitas seperti yang dilakukan oleh The Tanggokers, serta kita sebagai individu. Indonesia dikenal akan keanekaragaman hayatinya, termasuk aneka ragam di bawah air. Semoga ikan di Indonesia bisa terus lestari hingga anak cucu kita bisa berinteraksi dengannya. Bagaimana menurut kamu? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video-video nakama akuatik selanjutnya.